Guys, ini ada berita heboh ya dari Bang Ferry Irwandi yang katanya itu sudah punya Bitcoin ya sebanyak 400 Bitcoin pada tahun 2012 guys. Ini infonya langsung dari dia yang menyatakan ini di salah satu seminar kayak gitu ya di Muda Berdaya. Jadi ini ada videonya guys ya. Ini aku kutip dari YouTube-nya Muda Berdaya ini guys. Ada yang ngikutin kripto di sini? Masa nggak ada sih? Ada lah ya. 2021 itu sekitar 69.000 waktu itu. 69.000 $1. Jadi tahun 2012 aku beli sekitar 400 koin. Harganya waktu itu sekitar $6, $7. Nah, 2021 itu harganya $6 itu jadi $68.000. Itu yang bikin aku keluar PNS. Nah guys, jadi setelah kamu nonton videonya dari Bang Ferry tadi guys, menurutmu gimana guys? Apakah kamu masih yakin dengan Bitcoin atau enggak? Kayak gitu ya. Dan kita coba lihat ya guys, faktanya kenapa sih kita harus memiliki aset ya berupa Bitcoin ya, mata uang cryptocurrency yang satu ini guys. Ya ini alasannya guys. Ini sebenarnya aku kalau cek ya, ini di sebuah website namanya di Bitbu guys. Kalau Bang Ferry ya tadi itu kan beli di sini guys ya, sekitar harga $6 memang benar guys ya, segini. Ya, dia beli di tahun 2012 dan dia tadi infokan itu naik kan ke sini kan di $60.000 ya di 2021 nih guys. Jadi kekayaan dia kalau dihitung ya, tadi dia bilang ya harganya tuh kan $6, kalau kita kali dengan dia beli 400 itu kan berarti dengan modal berapa nih guys? $2.400 ya guys. Nah sekarang kalau dia itu jual ya 400 Bitcoinnya dengan harga sekarang ya, sekarang ini guys di 91 ya, 91.740 gitulah ya, kayak gini 91.740 US dollar guys. Itu sekarang dia punya sekitar ini guys 36.696 US dollar guys. Jadi menurutku sekarang kalau dirupiahkan berapa nih guys? Kita hitung aja, misal anggap kali 16.000 aja deh ya. Nah berarti duit dia sekarang segini guys, kurang lebih ya 500-an miliar ya guys, duit dia kayak gitu. Jadi memang ya mungkin dia sudah tajir memang dari Bitcoin guys. Nah itulah alasan ya, salah satunya ya itu tadi, kalau kita lihat pertumbuhan dari Bitcoin ya memang ini mulai dari 2000 berapa nih guys, 18 ya mulai ada pergerakan nih guys. Dan bahkan sampai hari ini segini guys. Ya pernah ATH di 100 berapa nih, 26 ya kayaknya, 126 atau 125 lah kemarin tuh pernah segitu guys. Nah jadi itulah alasannya kenapa kita itu kalau beli kripto yang memang untuk disimpan sebagai investasi, menurutku ya cuman Bitcoin gitu ya. Kalau yang koin-koin lain tuh lebih sifatnya untuk apa ya, sebagai percepatan aja lah, tapi untuk jangka panjang menurutku kurang worth it untuk disimpan ya, kecuali Bitcoin kayak gitu. Nah sekarang bagi pemula yang pengen ikutan membeli Bitcoin tentu kan juga bingung ya guys. Makanya aku di sini tuh mau share kepada teman-teman yang masih pemula yang pengen mulai berinvestasi dalam bentuk Bitcoin ya. Itu teman-teman bisa ikuti cara ini guys, karena cara ini itu penting dan wajib teman-teman ketahui ya bagi yang masih pemula. Yang pertama nih guys ya, kamu harus punya namanya akun exchange. Exchange itu adalah bursa ya. Bursa itu dimana kamu bisa membeli aset kripto ya, jual atau beli itu melalui uang rupiah kita guys, atau mata uang fiat kita guys. Jadi kan kamu pertama punyanya rupiah kayak gitu kan. Nah saranku kamu bisa pilih beberapa exchange atau bursa di Indonesia yang sudah resmi guys ya. Misalnya ini contohnya si Toko Kripto ya. Toko Kripto itu sebenarnya miliknya ini ya, anak perusahaan dari si Binance ya. Dia adalah salah satu exchange terbesar di dunia guys, dan yang ada di Indonesia kamu bisa menggunakan Toko Kripto ya. Nah kalau kamu mau join, kamu bisa langsung gunakan ini guys ya, link yang sudah aku sematkan di deskripsi atau di komentar. Nah setelah kamu daftar nih guys ya, setelah daftar di exchange ini jangan lupa kamu untuk melakukan proses KYC atau proses KYC ya, verifikasi. Nanti kamu diminta untuk foto identitas ya, KTP kayak gitu, dan juga selfie. Nanti sampai ini ya guys, prosesnya itu sudah proses diverifikasi KYC 1 ini guys. Nah setelah itu kalau kamu sudah memiliki akun Toko Kripto ini guys, kamu bisa langsung melakukan deposit guys ya, deposit saldo kayak gitu. Kamu tinggal store aja kayak gini. Nah kamu bisa langsung store ya di sini menggunakan mata uang rupiah dengan pembayaran ini ya guys, pilih aja sendiri mau pakai Bank Permata atau pakai Bank Sahabat Sampurna atau pakai Kris ya.
atau bisa pakai OVO, link aja juga bisa guys. Jadi gampang kan kayak gini. Kalau Kris kan bisa BNC, ShopeePay, GoPay dan macam-macam lah kayak gitu. Nah nanti setelah kamu sudah memiliki rupiah ya, kamu bisa langsung mulai membeli aset kriptonya yaitu Bitcoin guys. Caranya gampang juga. Setelah ini kamu langsung masuk ke jual beli ya, ke sini. Nah kalau di sini itu cara instan ya guys. Cara instan tuh kamu bisa langsung membeli kripto langsung guys. Misalnya kamu sudah deposit berapa, misalnya deposit 1 juta kayak gitu. Nah nanti kamu bisa langsung pilih tokennya yaitu BTC kayak gini guys. Nah ini misalnya tulis saja 1 juta kayak gini. Nah nanti kamu membeli Bitcoin ya, ini langsung guys. Jadi ini yang cara cepat ya, cara instan kayak gitu. Tapi kalau kamu ingin lebih rada pro, kamu bisa belinya tuh melalui ini guys, melalui pasar atau market. Nah di pasar atau market ini ya kamu memang harus ngerti dulu technical ya tentang trading guys. Kamu bisa langsung klik aja BTC, klik yang di sini ya BTC, pilih aja yang IDR, atau kalau teman-teman tuh biasanya yang luar negeri kan biasanya pakai BTC USDT ya, pakai dolar ya. Tapi kalau mau pakai IDR ya tinggal pilih aja ya pairnya ini atau pasangannya ini BTC IDR. Nah jadi saranku kalau kamu mau beli kayak gini guys, kamu atur dulu ya. Di sini kan ada 1H itu artinya 1 hari. Kemudian ada 4J itu 4 jam. Jadi per satu candle ini mewakili 4 jam. Kalau 1 hari seperti ini, satu candlenya mewakili per hari ya, ini per satu garis ini guys kayak gitu. Nah kalau kamu mau beli guys, saranku kan waktu harganya turun ya. Kalau waktu kamu harga di sini itu kan harga tertinggi dia. Nah ini kebetulan lagi masih pada turun guys ya. Kalau didolarkan itu masih di bawah 100.000 US dollar, dan menurutku itu masih worth it untuk dibeli guys ya. Ini menurut pendapatku pribadi ya guys. Nah jadi kalau kamu masih beli atau dinilainya ini masih di 1,5 M ini per satu Bitcoinnya guys, ini masih sangat worth it kayak gitu ya untuk dibeli. Nah cara belinya kalau kamu mau lebih dapat banyak guys, kamu bisa setting di sini guys ya. Kalau kamu misalnya ya kamu beli BTC misalnya senilai berapa nih ya, kita hitung aja nilai rupiahnya aja deh. Kamu tulis aja misalnya 1 juta kayak gini kan. Nah kamu bisa setting harganya nih guys ya. Harganya itu ini kan di 1,5. Misalnya kamu nunggu dulu harganya rada turun nih, misalnya ini kan 1,53 ya, kamu ganti aja misalnya 1,50 kayak gitu. Misalnya dia waktu turun harganya segini guys. Nah nanti dia akan otomatis ngebeli Bitcoin di harga ini guys, tapi nunggu dulu harganya sudah menyentuh harga ini. Kalau belum ya nanti dia akan nunggu dulu guys. Nanti akan di sini ada di bawah ada namanya transaksi terbuka. Di sini dia akan menunggu dulu gitu sampai harganya menyentuh di 1,5018 sekian ini guys. Atau kamu mau yakin ya ini bakalan Bitcoin akan turun lagi ke sini, misalnya di angka berapa ya, di sini nih 1,354 kayak gitu ya, kamu bisa setting aja guys 354 kayak gitu misalnya. Nah misalnya kayak gini nih guys, kamu setting ya segini harganya. Cuman kita nggak pernah tahu kapan dia akan turun lagi kayak gitu kan ya. Kamu bisa setting dulu harganya. Kalau kamu memang nunggu ya harga Bitcoin itu benar-benar bisa turun ke bawah lagi guys kayak gitu, kamu tinggal set beli. Nah nanti kalau kamu mau jual juga sama, kamu bisa gunakan ini ya yang spot, yang limit ya guys. Jadi kamu bisa setting misalnya kamu akan otomatis ngejual ketika harganya 1,8 miliar misalnya kayak gitu guys. Kayak gini, kamu tinggal mau jual BTC mu, misal kamu sudah punya 1 Bitcoin kayak gitu, nanti kamu akan dapat ya 1,8 M kayak gitu kan guys. Nah jadi konsepnya cuman seperti itu kalau misal mau dijual. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, misalnya kamu percaya atau yakin bahwasanya Bitcoin akan naik lagi ya, lebih tinggi lagi besok ya, karena kalau ngeliat progresnya kan dia memang tumbuh guys si Bitcoin ini guys. Nah kamu bisa lakukan itu. Jadi kalau untuk para trader atau orang yang suka trading ya, jual beli kayak gini memang menggunakan si exchange. Cuman ada satu hal lagi yang penting lagi nih guys. Kalau kamu memang ingin menyimpan aset Bitcoinmu ini biar lebih aman, sebaiknya jangan disimpan di exchange kayak gini guys, atau di bursa kayak gini guys. Sebenarnya ada 2 opsi ya guys. Ada 2 opsi. Yang pertama itu kamu membutuhkan namanya hot wallet ya, hot wallet, dan yang kedua itu ada cold wallet guys. Nah di sini yang paling gampang setidaknya itu kamu bisa download sebuah dompet kripto ya, dompet Web3 itu yang hot wallet dulu guys. Yang di sini kita bisa gunakan misalnya OKX wallet. Kamu bisa download OKX wallet, bisa juga pakai MetaMask kayak gini guys ya, dan macam-macam ya guys. Nah ini sebagai contoh aku gunakan OKX wallet ya guys di sini. Kalau kamu mau bikin akun ya di sini di dompet Web3 ini, kamu akan diminta untuk menyimpan, jangan sampai hilang guys. Itu namanya seed phrase ya. Seed phrase itu kayak 12 sampai 24 kata rahasia. Nanti kamu simpan, sebaiknya kamu catat juga atau kamu print dan kamu simpan, jangan diberikan ke siapapun. Dan di sini juga itu biasanya ada namanya private key
Ya, private key itu semacam kunci lah ya, kunci yang memang harus kamu keep ya, bukan untuk disebarluaskan. Karena kalau di dompet Web3 nih guys, yang di hot wallet ini, kamu nggak bisa minta tolong siapapun kalau kamu sampai lupa ya seed phrase-nya itu atau 12 kata rahasia tadi itu guys. Jadi yang tahu hanya dirimu sendiri, dan yang mengontrol aset itu adalah dirimu sendiri. Jadi kalau sampai lupa, kamu nggak bisa login lagi di dompet Web3mu ini guys ya, kamu nggak bisa akses asetmu. Nah, ini salah satu yang lebih aman ketimbang kamu nyimpennya di exchange atau di bursa seperti ini guys. Ya karena di sini tuh semua akan disimpan di blockchain ya guys. Jadi ya yang kontrol cuma dirimu saja kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau memang kamu pengen lebih super aman, sebaiknya kamu punya namanya dompet cold wallet ya guys, dompet yang dingin gitu. Karena kenapa? Kalau yang hot wallet ini kan walaupun kamu yang safe ya, yang nyimpan tadi kayak kuncinya untuk masuknya itu, tapi dia terhubung dengan internet ya. Ini pasti ada resikonya guys ya, misalnya kena injek ya, script jahat, cuman tipu-tipu ya, mau nyolong ya kayak gitu, itu lebih bahaya kayak gitu ya. Kamu juga bisa mau lebih aman ya dengan memiliki sebuah namanya cold wallet. Kamu bisa pakai Trezor yang biasanya terkenal ya, atau Ledger kayak gitu guys. Nah itu cuman ya ada biaya lagi, kamu harus beli dompetnya. Jadi kalau aku biasanya kalau cuman mau trading, misalnya anggapnya di bawah 10 juta gitu kan, saldoku di bawah 10 juta, aku masih taruh di exchange ya, masih nggak masalah lah ya, karena mau buat tradingan. Tapi kalau sudah mungkin nilainya sudah mulai 50 sampai 100 juta, sebaiknya aku save-nya tuh di sini di dompet Web3. Tapi misal nilai asetmu tuh udah senilai 1M atau lebih gitu, sebaiknya kamu simpannya di cold wallet guys, karena untuk keamanan jangka panjang. Itulah caranya ya guys. Jadi setidaknya rangkumannya seperti ini guys. Jadi kalau kamu ingin berinvestasi ya guys untuk jangka panjang ya, kamu bisa pilih asetnya itu berupa kripto, yaitu Bitcoin guys. Kalau kamu yang koin-koin lain apalagi meme coin, sebaiknya jangan disimpan lama-lama ya. Nah kalau Bitcoin ini lebih meyakinkan, sebaiknya ya kalau mau beli koin kripto ya belinya Bitcoin kayak gitu. Dan nanti setelah kamu beli, kamu bisa menggunakan si exchange ya di sini untuk membeli aset kriptomu gitu kan. Dan di sini aku sarankan salah satunya ya toko kripto ini, atau bisa juga pakai yang lain. Sudah aku sematkan juga beberapa exchange yang bisa kamu gunakan dari Indonesia maupun yang luar negeri guys, kayak gitu. Nah selanjutnya, kalau kamu cuma mau tradingan kecil-kecil, tipis-tipis, kamu bisa simpan di sini, masih aman lah ya, masih kecil gitu, misalnya di bawah 10 juta atau ya di bawah 50 juta, kamu masih taruh di sini mungkin masih aman-aman aja gitu kan. Tapi yang namanya kita kan di sini ceritanya titip guys ya, titip dana di sebuah pihak ketiga, yaitu si platform exchange ini guys. Nah kalau kamu ingin mengendalikan asetmu atau hartamu itu guys ya, sebaiknya minimal ya kamu taruhnya di dompet Web3 ya, yang hot wallet ini guys. Nanti kalau udah hasilnya besar ya, udah miliaran ya, sebaiknya milikilah ya itu tadi yang cold wallet ya guys, karena itu untuk jangka panjang dan menurutku yang lebih aman ya, safe karena tidak terkoneksi dengan internet. Nah jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadi menurutmu gimana guys, apakah kamu mulai tertarik untuk berinvestasi di kripto ya? Semoga aja kamu bisa sukses seperti Bang Ferry. Oke guys, jadi kalau informasi ini bermanfaat silahkan di like dan jangan lupa untuk dibagikan teman-teman. Oke, tetap semangat dan ciao.